ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي مصطفى علم مقاصدنا واغفر لنا يا نصرك المقيم من سنة عظمت إلى الكبائر في الغفران كالنعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله. الفتى إلى روح المؤلف كتاب الشيخ الإمام الغزالي وزوري وابن المشايخ ومشايخنا الحسن بن عبد الله ومشايخنا وحجها أخبرنا راشد بن حكيم راشد حج سمية بنت حج محبوب حج محمد شرف بن حج سيدي حج حسن بنت حج أبو الفتح حج أحمد بن بن إلياس حج عثمان لبيس بن سلمان لبيس حج مهدي بن مرجوع Haji Yunus Sabana bin Haji Maulid Rashid, Haji Fikri Safiqurban Haji Abdul Hamid, Faloran Arafat bin Haji Fikri Safiqurban, Yuri Al-Ghani bin Abdul Ghani Zainal Azim bin Saleh Haji Maslan Samsudin, Haji Siti Daryatun binti Martu Yaswa, Haji Sintawati binti Haji Muhammad Qasim, Usulihim Ukurihim, Anna Allah yataghasha'ahum birahmah maghfirah. والدينا ولديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا الأحد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Tandanya apa? Oke, fayud'a. 5 baris dari judul ya, 6 baris dari judul. Oke, fayud'a. Judulnya kan apa itu? Dari judul 6 baris. Oke, fayud'a ilal khidmah. 6 baris dari judul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. قال المصنف رضي الله عنه إلى أن قال وكيف يدعى إلى الخدمة وكيف يدعى إلى الخدمة من هو مصر على المعصية ومقيم على الجفوة وكيف يقرب للمناجاة من هو متلطخ بالأقدار والنجاسات ففي الخبر عن الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كذب العبد تنحى عنه الملكان من نتن ما يخرج من فيه فكيف يسلو هذا اللسان لذكر الله عز وجل فلا جرم لا يكاد يجد المصير على العصيان توفيقا ولا تخف أركانه لعبادة الله تعالى فإن اتفق فبكد لا حلاوة معه ولا صفوة وكل ذلك ريش بالذنوب وترك التوبة ولقد صدق من قال إذا لم تقوى على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك مقبول قد قبلتك خطيئتك فهذه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Lanjutkan daripada pembahasan kita, alhamdulillah masih dalam kitab Minhajul Abidin. Berkata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, wa kaifa yud'a, ya, kata-katanya, wa kaifa yud'a, dan bagaimana, wa kaifa dan bagaimana yud'a bisa diundang, dipanggil. Bagaimana bisa dipanggil atau bagaimana bisa diundang ilal khidmati, kepada khidmat, ya, kepada khidmatnya, kepada khidmat kepada Allah SWT. Bagaimana seseorang bisa diundang untuk berkhidmat kepada Allah SWT bersama para hamba-hamba Allah yang lain? Man huwa musirrun 'alal ma'siyah. Siapa orang yang dia musir, terus-menerus 'alal ma'siyah, terus-menerus dalam keadaan berdosa. Bagaimana kata Imam tadi? Bagaimana mungkin orang yang terus-menerus dia tidak berhenti dari dosanya akan dapat undangan buat khidmat kepada Allah Taala bersama hamba-hamba yang soleh yang lain? Bagaimana bisa itu kata Imam Ghazali? Jadi undangan itu kan taufik namanya. Maksudnya itu kan untuk apa kita taubat? Supaya dapat taufik. Taufik itu adalah kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk kita beribadah. Bagaimana kita diundang? Ya, taufik itu kan seperti undangan. Bagaimana kita bisa diundang untuk beribadah kepada Allah bersama hamba-hamba Allah yang lain, sedangkan kita membangkang, ya, sedangkan kita melanggar, sedangkan kita melawan daripada perintah-perintahnya Allah Taala. Jadi apa tadi? Wa muqimun 'alal jafwa. Dia terus menerus atas kerasnya, ya, atas keringnya hatinya, ya. Bagaimana bisa diundang? Wa kaifa yuqarrabu lil munajati man huwa mutalattikhun bil aqdar. Dan bagaimana bisa seseorang bagaimana bisa seorang didekatkan, ya, bagaimana seseorang bisa didekatkan lil munajati, untuk bermunajat. Munajat ini kan, ya, berdialog sama Allah Ta'ala. Bagaimana seseorang bisa diajak mendekat untuk bisa berdialog kepada Allah Ta'ala, berdoa, beribadah, kan itu isinya dialog, ya, doa, ayat-ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, doa Allahumma ighfir lana, itu ngomong sama Allah Ta'ala. Bagaimana seseorang bisa diajak untuk dekat kepada Allah Ta'ala untuk bermunajat? Man huwa mutalattikhun bil aqdar, sedangkan dia adalah orang yang mutalattikhun yang bergulumuran kotor, bergulumuran bil aqdar dengan kotoran-kotoran. Orang yang kotor bagaimana bisa diundang ke pernikahan misalnya? Orang ada acara resepsi pernikahan, ayo diundang, dianya pakai baju kotor, lumpur, mana mungkin boleh masuk ke acara-acara yang orang di situ pada rapi, ya kan? Mana mungkin. Jadi mana mungkin di situ pada orang-orang soleh ibadah, semuanya pada beribadah kepada Allah Ta'ala. Mana mungkin orang yang masih kotor, bergelumuran dengan dosa bisa disuruh masuk? Mana boleh. Orang kalau kita juga kondangan nggak boleh kalau baju kotor. Ya nanti diundang, boleh mungkin diundang juga. Cuma nanti masih kotor, sono rapi dulu, bersih dulu, ya kan, baru boleh masuk. Ke masjid kalau kotor nggak dikasih sama Pak Haji Abdul Rauf masuk, kakinya lumpur ini masuk, bukan nggak boleh, bersihin dulu gitu kan. Nah, ini undangan Allah SWT di situ pada orang-orang soleh, ya, melihat kita juga jijik mereka, ya kan, karena kita kotor, bukan kotor lumpur, kotor karena dosa-dosa tadi, ya kan. Bagaimana bisa disuruh masuk, disuruh dekat ke posisi itu, sedangkan dia masih terus-menerus berdosa. Ini kan babnya taubat, bagaimana supaya kita berhenti dari dosa, gitu kan? Wan najasat, begitu juga daripada najis-najis. Mana mungkin orang yang bergelumur dengan najis bisa diundang ke tempat yang istimewa. Fafil khabar, maka ada kabar an-shadiq al-masduq, daripada yang benar dan yang dibenarkan. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anahu qala, bahwa bersabda, maknanya Allah alam, idza kadzabal abdu, apabila seseorang hamba berbohong. Ini ada sabdanya Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maknanya Allah alam, idza kadzaba, jika seseorang bohong, al-abdu, apabila seorang hamba bohong, tanaha anhum al-malakat, maka malaikat yang bersamanya, dua malaikat yang bersamanya akan seperti menjauh. Tanaha akan seperti menjauh. Kenapa menjauh? Min natsni, daripada busuknya. Ma yakhruju min fi, daripada busuknya apa-apa yang keluar dari mulutnya. Jadi ketika orang itu bohong, ini hadis seorang kan bohong dosa. Ketika dosa tersebut, malaikat yang biasa sama kita itu agak keganggu, agak singkir. Karena malaikat ini bisa merasa ya, wangi dan bau bisa. Mereka bisa mendeteksi itu. Wangi dan bau bisa deteksi. Malaikat punya kemampuan, Allah kasih buat bisa mendeteksi wangi dan bau. Makanya para mereka suka wangi-wangian. Majlis ta'lim kan, maka kita wangi-wangian itu sebetulnya supaya malaikat tidak terganggu. Kitanya pun juga wangi. Makanya disunahkan kita sikat gigi. Kalau mau sholat, mau apa, mau tidur. Karena kita berpikir nanti malaikat mau nulis, kan mereka mendekat supaya tidak terganggu. Tapi mereka tetap berusaha mendekat. Cuma terganggu kayak ini, terganggu kan, tanah agak menjauh gitu, agak menjauh karena terganggu dengan busuknya bau yang keluar daripada mulutnya. Gara-gara apa? Bukan gara-gara nggak sikat gigi, gara-gara di sini karena bohong. Berarti bohong itu pun bikin efek. Sikat gigi juga kalau nggak sikat gigi bikin efek. Cuman ini pun berarti yang maknawi tersebut bisa bikin efek. Ya, efek yang dohir, berarti kan efek yang nyata. Dosa ya, berarti dosa itu bikin kotor, bikin kotor kita, seperti najis. Pakai yasluhu hadzal lisan, maka orang yang seperti ini, yang dia bohong dengan kotor seperti itu, lidahnya berarti kan mulutnya kotor itu. Bagaimana yasluhu hadzal lisan, bagaimana pantas ini lidah lidzikrillah, untuk berzikir, menyebut Allah. Pantas enggak? Tak pantas, kotor. Bersihin dulu, gitu kan? Ini menyebut Allah yang Maha Suci. Mesti kita bersih-bersih dulu, ya. Takutnya di persembahan kita dibuang, ya kan? Buang. Persembahan buat raja, buat sang Maharaja kan? Emang raja butuh? Allah emang butuh? Nggak ada yang, Allah nggak butuh sama siapa. Allah Maha Kaya. Ibadah kita nggak ada nilainya sama Allah Ta'ala. Ibadah kita persembahkan. Tolong ya Allah terima. Allah nggak butuh, bisa dilempar. Kayak raja-raja deh, raja-raja kalau di dunia kan juga kalau kita ngasih hadiah gitu ke raja, rajanya kan kaya, lebih kaya dari kita, nggak butuh sama yang kita kasih. Tapi kalau itu raja bijaksana, terima kasih, dihargai, dibales itu kan. Cuman kalau lagi kesel tuh raja dilempar juga itu. No, begitu gue nggak butuh kan. Allah Ta'ala apalagi Allah Ta'ala maha kaya, tapi Allah maha bijaksana juga. Ya Allah terimalah yang nggak seberapa daripada persembahan kita. Cuman jangan juga kita kotor gitu maksudnya. Udah kita nggak tahu diri itu namanya kan. Udah Allah mau terima, tapi kita dengan lidah yang kotor. Jangan. Pakai fayasluh. Bagaimana bisa pantas hadzal lisan, lidah yang seperti ini? Lidzikrillah, untuk menyebut nama Allah yang Maha Suci, gak pantas. Jadi gimana caranya? Bersih-bersih dulu. Kalau kotornya karena tinggal sikat gigi, maka tinggal sikat gigi. Tapi ini kalau kotornya karena, di hadis ini kan kotornya karena bohong. Oh, berarti cara bersihinnya taubat dari bohong. Bersihinnya yang maknawi, yang tertimbul, kotoran timbul daripada bohong itu, maka mesti dengan cara bertaubat dari bohong itu, maka hilang itu efeknya, gitu kan? Jadi beda caranya. Kalau kotorannya dohir, maka bersihnya dohir. Kalau kotorannya manawi, maka bersihnya manawi. Fala jarama la yakadu yajid al-musir al-ma'siyah taufiq. Maka kalau begitu hampir-hampir, fala jarama la yakadu, hampir-hampir, yajid, hampir-hampir, berarti kalau begitu hampir-hampir tidak mungkin seorang al-musir al-isyan, orang yang terus-menerus berdosa, akan yajid, akan mendapati. Jadi kalau begitu hampir-hampir orang yang terus-menerus berdosa, hampir-hampir tidak mungkin bisa mendapati taufik.
Berarti kalau ini teorinya, berarti nggak bakal didekatkan, mana boleh masuk ke ruangan yang istimewa, nggak boleh bersama. Berarti kalau dia terus-menerus kotor, dosa terus, berarti hampir-hampir tidak bakal diundang dia untuk beribadah dengan yang namanya taufik tadi. Jadi hampir-hampir jarang sekali orang yang terus-menerus berdosa tidak mau stop gitu maksudnya. Dia sendiri yang menghalangi dirinya. Kalau dia stop berarti kan dia nggak musir lagi. Dengan cara apa stopnya? Dengan taubat. Maka dia bersih gitu kan. Maka kalau dia tidak mau taubat, berarti hampir-hampir orang yang tidak mau taubat tersebut akan mendapatkan hampir-hampir dia mustahil untuk bisa mendapatkan taufik, undangan untuk beribadah. Jadi hampir tidak bisa, ya hampir tidak bisa. Kalau lihat teorinya nih kan, wala takhif arkanu li ibadatillah, maka tidak akan ringan khaufa yakhifu ya. Maka tidak akan ringanlah apanya? Arkanmu, anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya tidak akan merasa ringan li ibadatillah untuk beribadah kepada Allah Taala. Badannya akan berontak, akan melawan, ya, akan berat, gitu kan? Fa ini tafaqo misalnya, misalnya ternyata bisa. Oh, siapa bilang katanya? Anda juga bisa sholat duha, tapi dia tobat belum. Misalnya bisa. Fa ini tafaqo. Seandainya bisa, fabikat din, maka itu pasti dengan paksaan. Tahajud dia, habis dosa apa? Tapi bisa tahajud juga, pasti dengan paksa. Fabikat din dengan paksaan. La halawata ma'ah, pasti tidak ada manisnya. La halawata ma'ah, pasti ibadahnya itu, tahajudnya itu tidak ada manisnya, tidak ada rasanya. Hanya gambar aja gitu, tidak ada rasanya. La halawata tidak ada manisnya, wala sofwata tidak ada bersihnya. Jadi sholat aja sekedarnya, tidak ada murninya, tidak ada bersihnya, ya, tidak ada manisnya. Kenapa hal itu? Wa kullu dzalika, itu hal itu timbul di syu'min dzunub, karena efek daripada dosa. Di syu'min dzunub wa tarki taubah, dan karena dia meninggalkan taubat. Hal itu timbul karena dia tidak mau taubat buru-buru. Kalau dia taubat, ntar kembali lagi, keadaannya pelan-pelan akan kembali lagi, senang lagi beribadah, enak lagi, ringan lagi, enak rasanya gitu kan, akan timbul dengan sendiri. Kalau dia tidak, maka dia maksain dirinya padahal dirinya tidak mau. Walaupun sudah man qala, maka telah sungguh benarlah yang telah berkata, ada ucapan di antara para ulama, idalam taqwa, ya, idalam taqwa, jika kamu tidak mampu, idalam taqwa, kalau kamu tidak kuat. Ini ucapannya, maka sungguh benarlah, kata Imam Ghazali, ucapan yang berkata, dalam takwa, jika kamu tidak mampu ala qiyamil lail, untuk bangun malam hari habis tidur. Kalau kamu tidak kuat untuk bangun malam hari sebelum subuh habis tidur, wa siyamin nahar, dan puasa siang hari, puasa sunnah, ya. Kalau kamu tidak mampu, jadi ngujinya di situ, ngetesnya di situ. Biasa ringan nggak kita sholat tahajud gitu kan? Atau putus nyambung apa langgeng nggak sholat tahajudnya? Atau kadang sholat kadang kagak? Maka kalau tidak mampu sholat tahajud katanya, atau puasa sunnah, fa'lam, maka ketahuilah annaka makbul, itu tandanya kamu ini sudah terikat. Qad qabalatka khati'atuka, kamu sudah terikat dengan ikatan dosa. Dosamu itulah yang menyebabkan kamu berat untuk tahajud, kamu berat untuk puasa sunnah. Kalau itu sudah terangkat ikatan itu, maka kamu akan ringan lagi, dan tahajud itu biasa, artinya nggak berat ya, dan senang akan melakukan tahajud tersebut. Fahadi, maka itu yang pertama ya. Inilah kata Imam Ghazali, maksudnya inilah pertama ya. Yang pertama daripada kenapa mesti kata Imam Ghazali kita tahapan kedua ini mesti kita lampaui kan? Pertama, tahapan ilmu sudah. Yang kedua, untuk orang beribadah, tahapan taubat mesti dia lampaui juga. Yang pertama tadi kan sebabnya karena supaya mendapat undangan dari taufik. Supaya dengan kita taubat, maka kita boleh diundang untuk bersama orang-orang yang beribadah, kita beribadah. Itu yang pertama. Ada sebab yang kedua. Kenapa taubat itu mesti? Yang puasa ini. Yang kedua, apa alasannya? Ya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan. Puasa itu tandanya ya.
wa tsani minal amrain, dan dalam kurung wa tsani minal amrain wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qudri wa zakar rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil atqiya ulama nahda bil khairi wa nufa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqdirna bi ridha minkal unun واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصالح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.